Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 edisi Selasa 8 April 2014. Bersama saya Media Fistri, segenap informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Berita 5 selengkapnya. Untuk memastikan persiapan pelaksanaan pemilihan umum 9 April besok berjalan lancar, khususnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Forkompimda Pati melakukan peninjauan langsung ke beberapa TPS sehari sebelum pelaksanaan proses pemungutan suara. Dalam rangka memastikan kesiapan TPS menjelang pemilu besok, Forkompimda Pati meninjau langsung sejumlah TPS di Kabupaten Pati. TPS pertama yang dikunjungi yakni TPS yang berada di Desa Cengkal Sewu, Kecamatan Sukolilo, di mana TPS tersebut merupakan TPS yang berada di wilayah terpencil. Setelah melihat langsung persiapan panitia di TPS tersebut, rombongan melanjutkan kunjungannya ke sejumlah TPS yang lain. Tidak hanya melihat dan bertanya kesiapan lokasi kepada KPPS, tapi dalam kunjungan tersebut Bupati bersama rombongan juga memeriksa langsung perlengkapan di TPS agar nantinya proses pencoblosan berlangsung dengan baik. Bupati Pati Haryanto kembali menegaskan bahwa TPS adalah garis terdepan dalam pelaksanaan pesta demokrasi dan langsung berhadapan dengan masyarakat yang akan menggunakan haknya sebagai warga negara. Dengan demikian, segala bentuk pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat dalam menyampaikan pilihannya harus benar-benar memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Untuk itu, ia bersama rombongan meninjau langsung ke sejumlah TPS. Baik, pada pagi hari ini Forkompimda bersama penyelenggara maupun pengawas dan instansi terkait, kami mengadakan cek lapangan terkait kesiapan pelaksanaan pilihan besok pagi, itu pemilu 2014. Dalam kunjungan tersebut, rencananya rombongan Forkompimda akan mengunjungi sejumlah TPS yang lain yang berada di beberapa kecamatan di wilayah Pati yang jauh dari kota. Untuk pemilu legislatif kali ini, ada 2.759 TPS yang disiapkan oleh KPU Pati yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Pati dengan jumlah DPT mencapai 1.022.345. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Alat peraga kampanye yang seharusnya sudah tak terpasang sejak berakhirnya masa kampanye terbuka tidak sepenuhnya terrealisasikan. Hal tersebut diakui tim penertib dikarenakan terkendala oleh terbatasnya personel di lapangan. Masa tenang seharusnya sudah tidak ditemukan adanya alat peraga yang masih terpasang. Namun hingga memasuki hari terakhir masa tenang dan sehari jelang pelaksanaan pemilu legislatif, masih tampak jelas banyaknya alat peraga kampanye baik poster caleg, bendera, hingga baliho ukuran besar. Seperti yang terdapat di Jalan Pati Telogo Wungu. Hingga Selasa pagi masih tampak jelas ratusan APK terpasang di sepanjang jalan dan seolah-olah berlomba adu kekuatan yang tak tersentuh oleh petugas penertiban. Agus, salah satu warga setempat, mengaku resah dengan masih maraknya APK yang masih terpasang. Pasalnya, selain mengganggu keindahan, juga mengganggu masyarakat yang seharusnya pada masa tenang ini sedang berkonsentrasi menentukan pilihan sesuai hati nurani. Pak, dengan banyaknya alat peraga yang masih terpasang ini gimana, Pak? Ya harusnya sudah dicopot oleh Satpol PP apa pemerintah tempat ini biar gak ganggu pemandangan jalan, ya kurang rapi lah kalau di jalan raya gitu. Harusnya udah masuk hari tenang gitu ya. Sementara itu, Kepala Satpol PP Pati Sud mengatakan keterlambatan penertiban APK hingga hari terakhir ini dikarenakan oleh terbatasnya personil di lapangan. Selain itu, banyaknya APK yang terpasang yang tidak disertai oleh kesadaran parpol pemilik APK tersebut untuk mengambilnya, membuat penertiban dilakukan secara bergilir. Meski sejak berakhirnya masa kampanye terbuka, pihaknya sudah melakukan penertiban, namun karena banyaknya APK yang terpasang, membuat waktu penertiban menjadi terlambat. Ya sesuai dengan ketentuan yang ada, itu sudah selesai semua, artinya sudah diturunkan semua. Dan itu menjadi tanggung jawab sebenarnya. Kalau urusan wajibnya itu adalah masing-masing caleg ataupun dari partai.
Suhun menambahkan pihaknya memastikan hari ini penertiban APK di seluruh wilayah Pati ditargetkan akan selesai dengan mengerahkan tim penertib yang kawal oleh TNI dan Polri. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi jelang penyelenggaraan pemilu legislatif akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di program Berita 5. Ya pemirsa, upaya mensukseskan pemilu tak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja. Jelang penyelenggaraan pemilu, KPU Pati Selasa pagi gandeng wartawan Pati sosialisasikan pemilu legislatif dengan mengingatkan serta memberi selebaran pada para pengguna jalan yang melintas di kawasan Puri. Meski pelaksanaan penyelenggaraan pemilu legislatif tinggal 1 hari lagi, hal tersebut tak menyurutkan langkah KPU Pati untuk berusaha meningkatkan peran serta pemilih. Seperti yang dilakukan KPU Pati Selasa pagi, dengan menggandeng wartawan Pati melakukan sosialisasi di kawasan Puri, dengan membentangkan spanduk berisikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada 9 April. Selain itu juga memberikan selebaran dan stiker kepada warga pengguna jalan yang berisikan pentingnya suara pemilih bagi nasib bangsa. Koordinator Wartawan Pati, Alman Eko Darmo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kepedulian para wartawan Pati yang juga merupakan masyarakat umum. Pihaknya pun berupaya membantu kinerja KPU Pati yang tak hanya melalui informasi kepada masyarakat melalui media, namun juga turut terjun langsung memberikan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan menyambut positif peran wartawan Pati yang ikut turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi harapan kami dengan peserta wartawan ini, memang wartawan ini kan mempunyai peran yang cukup penting dalam pelaksanaan pemilu, karena segala informasi yang berkaitan dengan pemilu ini bisa tersampaikan kepada masyarakat lebih luas dengan bantuan dari media. Diharapkan upaya KPU sejauh ini merupakan cara efektif guna mensukseskan pemilu dan meningkatkan peran serta pemilih baik dari pemilih pemula, kaum marginal hingga kaum difabel. Mengingat suara mereka lah yang menentukan nasib bangsa selama 5 tahun ke depan. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pati menggelar doa bersama dengan sejumlah tokoh agama, perwakilan partai politik peserta pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya demi kesuksesan penyelenggaraan pemilu 9 April di Aula KPU setempat. Yang kau pilih, mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Jelang pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pati menggelar doa bersama. Harapannya, pelaksanaan pemilu 9 April 2014 di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tak terjadi kekacauan. Karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan yang luar biasa. Ketua KPU Pati Muhammad Nasih menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memohon kemudahan, kelancaran, serta kedamaian dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang akan digelar. Ya, jadi malam ini KPU Kabupaten Pati mengadakan doa bersama yang dihadiri oleh seluruh elemen atau semua yang terlibat dalam proses, termasuk juga partai politik. Kita undang untuk doa bersama agar pelaksanaan pemilu 2014 ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses, tanpa Pak, mungkin apa saja yang diharapkan Pak untuk doa bersama ini? Ya, dengan doa bersama ini kita berharap
seluruh kegiatan terutama untuk pemungutan suara sampai dengan tuntasnya rekapitulasi di tingkat kabupaten dapat berjalan dengan lancar, aman, sukses, kemudian kondisi kondusif yang ada di seluruh Kabupaten Pati. Hal senada juga diungkapkan perwakilan salah satu partai, Haryanti Widi Rahayu. Selain menyelenggarakan pileg besok dapat berjalan damai dan sukses, diharapkan masyarakat juga dapat menggunakan hak pilihnya, karena suara kita sangat menentukan kelangsungan pembangunan di Kabupaten Pati dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Kita warga masyarakat Kabupaten Pati untuk menggunakan hak pilihnya bagi yang sudah mempunyai hak pilih, dan janganlah kita menjadi golput, karena nasib bangsa Indonesia ada di tangan rakyat pada tanggal 9 April besok. Semoga pileg yang akan dilakukan besok pagi tanggal 9 April dapat berjalan dengan lancar, damai dan sukses. Oleh karena itu, usaha serta kerja keras penyelenggara pemilu yang sudah menyelesaikan hampir 90% tahapan pemilu dapat pertolongan serta lindungan dari Yang Maha Kuasa. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, warga yang tergabung dalam Perkumpulan Budi Utomo mengajak masyarakat untuk mencermati rekam jejak calon yang akan dipilih dalam pemilihan legislatif. Visualnya mak lalu apa sih? Nggih. Menjelang hari H pencoblosan, sejumlah caleg mulai melakukan manuver untuk mendulang dukungan suara dengan membagi-bagikan uang. Yang cukup memprihatinkan, caleg yang tidak pernah dikenal rekam jejaknya atau kiprahnya mencoba membujuk masyarakat pemilih dengan selembar uang 20 ribuan. Menanggapi hal tersebut, warga yang tergabung dalam Perkumpulan Budi Utomo menghimbau masyarakat luas untuk mencermati rekam jejak dan kiprah caleg sebelum menentukan pilihan. Sebab jika memilih hanya karena diberi selembar uang, itu sama dengan masyarakat ikut mendukung masuknya para koruptor ke gedung wakil rakyat. Wakil rakyat terpilih hasil dari politik uang tersebut berpotensi akan mengembalikan modal politiknya dengan cara yang tidak terpuji. Anggota DPR RI dan Provinsi Jawa Tengah yang sekarang jadi ini tidak. Oleh sebab itu saatnya rakyat untuk bangkit massal dan masif untuk memilih calon DPR pusat. Salah seorang warga, Dono Wardoyo, menjelaskan rakyat sekarang sudah cerdas. Diakui pemilu saat ini memang masih diwarnai dengan pembagian uang oleh tim sukses masing-masing caleg. Namun masyarakat sudah bisa menilai kiprah dan kepribadian setiap caleg sehingga pembagian uang tersebut tidak mengikat pemilih untuk mencoblos caleg yang bersangkutan. Lebih lanjut, dia menghimbau masyarakat lebih memprioritaskan calon legislatif dari daerah, sebab caleg putra daerah sedikit banyak telah mengetahui persoalan yang ada di daerahnya. Rencananya nyoblos Pak besok Pak? Ya pasti, saya menggunakan hak pilih saya. Masalahnya kita sebagai rakyat punya hak, tetap saya gunakan hak kita. Ya, khususnya satu orang partai ya harus saya mengondisikan orang partai Pak. Caleg yang badung uang kalau buat kita sendiri, itu kalau setahu saya istilahnya tahu sendiri, itu memang akan saya tangkap. Masalahnya kita ya sebagai LSM Pak. Himbauan senada diungkapkan warga lain. Mereka mengajak seluruh warga menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif esok. Karena jika tidak menyuarakan pilihannya, bisa jadi pemimpin yang terpilih nanti tidak sesuai dengan harapan mereka. Saiki ngene wae, aku sebagai masyarakat biasa wong desa, gitu. Saya mengimbau kepada dulur-dulur senang desa, Pak kon milih caleg-caleg sing putra daerah asli Pati. Terutama itu karena itu ana kaitane kanggo anggaran sing nang provinsi utawa nang pusat. Nek ana caleg-caleg sing dudu duit, saya imbau pada masyarakat tolong ditompo tapi aja dicoblos. Nah, seperti itu supaya ada pembelajaran masyarakat karena itu mengandung ranah korupsi ke depannya.
karena ini menjamin 5 tahun ke depan. Jadi warga biar jelas, terang, pilihlah caleg-caleg yang asli daerah Pati terutama yang dipilih. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Budi Utomo menyayangkan para caleg yang mengandalkan uang untuk meraih dukungan suara. Menurutnya, seharusnya waktu kampanye yang telah disediakan KPU dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengenalkan diri dan menawarkan program-program. Dengan demikian, rakyat akan mendapat manfaat yang lebih besar dibandingkan hanya selembar uang. Inilah fenomena yang terjadi, bahwa yang namanya politik uang itu ternyata bisa belum lepas dari ingatan pemilih secara umum. Inilah satu kondisi yang kita sebagai bangsa merasa prihatin. Kenapa dalam satu sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama kok masih diwarnai dengan politik uang atau transaksional. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat pemilih akan anti-money politik dapat menciptakan suasana pemilu yang kondusif serta tercapainya keinginan memiliki para wakil rakyat yang jujur yang peduli terhadap masyarakat. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Jangan kemana-mana, tetaplah di program Berita 5. Informasi mengenai Dahlan Iskan akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah di program Berita 5.